warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik SMN 1 Sukabumi. Perkenalkan, nama saya Farhan Gunawan dari program studi komunikasi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Gimana adik-adik kabarnya? Semoga adik-adik SMN 1 Sukabumi masih dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dong dalam meraih mimpi. Nah, kali ini kakak mau ngejelasin nih, membagikan salah satu informasi penting khususnya bagi kelas 3 SMN 1 Sukabumi. Yuk, silakan disimak. Untuk informasi yang pertama, kakak akan menjelaskan tentang apa sih itu SNM. Adik-adik udah pada tahu belum apa itu SNM? Secara singkat, SNM adalah kepanjangan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi atau biasa kita kenal yaitu jalur undangan. SNM ini melalui jalur rapot dari semester 1 sampai semester 6 dengan nilai rata-rata semakin meningkat. Gimana adik-adik? Nilai rapot adik-adik apakah dari semester 1 sampai semester 6 ini sudah meningkat atau belum? Berikut tata cara pendaftaran SNMPTN. Untuk kuota daya serap SNMPTN dari Kemendikbud adalah sebesar 20% dari sekolah akreditasi A dengan jumlah seluruh kelas 12 di SMAN 1 Sukabumi. Nah, berikut informasi dari kakak Farhan mengenai SNMPTN. Selanjutnya, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Kak Alvina. Silakan Kak Alvina. Halo adik-adik SMN 1 Sukabumi, apa kabar? Perkenalkan, aku Alvina Dramayanti dari program studi komunikasi. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengarkan pemaparan singkat mengenai SNMPTN dari Kak Farhan, di sini Kak Alvina bakal ngejelasin secara singkat namun jelas juga mengenai apa sih itu SBMPTN. Nah, kira-kira adik-adik sudah tahu belum SBMPTN itu apa? Nah, adik-adik SMN 1 Sukabumi, SBMPTN itu apa sih? SBMPTN itu merupakan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Ketika adik-adik mengikuti jalur ini, adik-adik diharuskan untuk mengikuti ujian tertulis. Nah, nantinya nilai dari ujian tertulis tersebut akan menentukan adik-adik diterima di perguruan tinggi negeri atau tidak. Lalu syarat-syaratnya apa aja sih Kak Alvina? Nah, Kak Alvina bakal ngejelasin beberapa syarat penting untuk mengikuti SBMPTN. Yang pertama yaitu kamu harus mengikuti UTBK, yaitu ujian tertulis berbasis komputer yang diselenggarakan di seluruh Indonesia di berbagai pusat-pusat yang telah ditentukan. Yang kedua juga kamu harus memiliki akun LTMPT, adik-adik. Dan juga kamu juga bukan termasuk calon mahasiswa baru yang diterima di SNMPTN. Nah, adik-adik sudah mempersiapkan SBMPTN dengan baik belum? Nah, adik-adik, berikut merupakan di tata cara adik-adik mendaftar SBMPTN. Adik-adik bisa melihat alurnya dengan baik ya adik-adik. Nah, kalau misalkan tadi Kak Alvina sudah menjelaskan mengenai beberapa syarat penting untuk mengikuti SBMPTN, Kak Alvina juga bakal ngasih tahu berapa nih daya serap dari kuota SBMPTN sendiri. Untuk kuota SBMPTN sendiri dibuka untuk penerimaan mahasiswa baru sebanyak 40% di setiap perguruan tinggi negeri. Nah, adik-adik sudah berapa persen nih persiapan untuk menghadapi SBMPTN ini? Kak Alvina harap adik-adik sudah mempersiapkannya dari sekarang ya. Dan juga abis ini ada rekan Kak Alvina yaitu Kak Makfira yang bakal menjelaskan mengenai jalur PMDK untuk perguruan tinggi negeri. Disimak baik-baik. Halo adik-adik SMA Negeri 1 Sukabumi, perkenalkan nama Kakak Makfira Maulidia, program studi komunikasi Institut Pertanian Bogor. Kalau tadi kita udah mendengarkan pemaparan dari Kak Vina dan Kak Farhan terkait dengan SNM dan SBM, kali ini kakak akan memberitahu kepada kalian informasi tentang salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri yaitu PMDK. Apa sih PMDK itu? Untuk PMDK atau penelusuran minat dan kemampuan adalah salah satu jalur masuk yang diselenggarakan oleh universitas atau institut tertentu untuk menyaring mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemampuan unggul akademik. Nah, adik-adik, jalur masuk PMDK tidak hanya memandang nilai variabel akademik yang dimiliki oleh calon mahasiswa baru, melainkan bakat dan minat yang dimiliki. Jadwal penyelenggaraan PMDK tergantung oleh universitas atau institut tersebut. Harus diketahui, tidak semua universitas menggunakan PMDK sebagai jalur masuk universitas tersebut. Jadi, untuk calon mahasiswa baru yang ingin masuk melalui jalur PMDK, sangat disarankan untuk mencari informasi terlebih dahulu apakah institut atau universitas yang dituju mengadakan jalur PMDK atau tidak. Nah, adik-adik, PMDK itu dikhususkan untuk siswa yang memiliki bakat khusus di bidang olahraga atau seni dengan minimal prestasi tingkat provinsi.
juara 1, 2, dan 3 yang diselenggarakan oleh KONI atau POPSI dan diusulkan oleh sekolah. Kuota daya serap yang tidak terlalu banyak tergantung dengan universitas atau institut yang menyelenggarakan PMDK tersebut. Setelah membahas mengenai PMDK, aku juga akan membagikan informasi tentang daya serap SBMPTN, SNMPTN, dan jalur mandiri dari beberapa PTN di Indonesia menurut sumber Ruang Guru. Nah, adik-adik, berikut informasi secara singkat dari kakak-kakak yang sudah menjelaskan tentang apa itu SNM, apa itu SBM, dan PMDK. Dari kakak, pesan kakak kepada adik-adik khususnya kelas 12 di SMA N1 Sukabumi, terus semangat belajar, gapai cita-cita, dan raih mimpi setinggi-tingginya. Kalau misalkan tadi Kak Farhan sudah memberikan motivasi, Kak Vina juga nggak mau kalah dong. Kalau dari Kak Vina untuk adik-adik SMA 1 Sukabumi yaitu, jangan pernah biarin mimpi kalian hanya menjadi mimpi. Marilah mengejar mimpi Kalau kalian. dari Kak Fira, untuk adik-adik SMA Negeri 1 Sukabumi, tetap semangat, perjalanan kita masih Sekian panjang. informasi yang bisa kakak berikan sedikit untuk adik-adik SMA N1 Sukabumi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.